Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Inna abidan sami'a anna qauman ya'buduna syajaratan min dunillah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hikayat Bani Israel bahwasanya ada seorang abid, ada seorang ahli ibadah yang mendengar bahwasanya ada satu kaum yang sedang menyembah satu pohon. Min dunillah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Faqama bil fa'si liqat'i syajarati. Dia pun segera mengambil kampanya dan bergegas untuk memotong pohon tersebut. Falaqiyahu iblisu la'anahullah fi surati syaikhin. Nah, sesampainya di sana Bapak Ibu sekalian, dia kemudian berpapasan dengan iblis dalam wujud manusia, dalam wujud seorang orang tua. Faqala lahu, dan iblis berkata pada saat itu kepadanya, wa ayyu syai'in turidu yarhamukallah. Apa sesuatu yang engkau inginkan? Anda ini mau apa? Kamu ini mau apa? Semoga Allah merahmatimu. Faqala, kemudian si abid itu menjawab, uridu qat'a hadhihi syajarah allati tu'badu min dunillah. Aku mau memotong pohon ini yang mana dia disembah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu, kemudian iblis pun berkata kepadanya, ma anta wa dzaka tarakta ibadataka wa tafarragta lihada. Apa urusan kamu dengan pohon ini sampai-sampai kamu tinggalkan ibadahmu dan kamu luangkan waktumu untuk memotongnya? Fal qaumu in qata'taha ya'buduna ghairaha. Orang-orang kalaupun engkau potong, mereka akan menyembah pohon yang lain. Faqala lahu, kemudian si abid itu menjawab, la budda li min qat'iha. Tidak, aku harus memotongnya. Faqala iblis, kemudian iblis pun berkata, ana amna'uka an qat'iha. Aku yang akan mencegatmu untuk memotongnya. Faqatalahu al-abid wa darabahu 'alal ardi. Akhirnya si abid pun berkelahi dengan iblis, menyerang si iblis. Wa darabahu 'alal ardi, dan ia berhasil menghempaskan si iblis ke tanah. Wa qa'ada 'ala sadrihi, dan ia duduk di atas dadanya. Faqala lahu iblis, dalam keadaan terdesak seperti itu Bapak Ibu sekalian, kemudian si iblis pun berkata, atliqni hatta ukallimaka. Lepaskan aku, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Fa'atlaqahu, si abid pun melepaskannya. Faqala lahu, dan iblis berkata pada saat itu kepadanya, ya hadza innallaha ta'ala qad asqata 'anka hadza. Wahai kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan kewajiban kepadamu untuk memotong pohon ini. Walahu fil ardi ibadun law syaa amarahum biqat'iha. Dan dia punya banyak hamba di muka bumi, andai dia mau maka dia akan wajibkan kepada salah satu dari mereka untuk memotongnya. Jadi tak perlulah repot-repot. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Faqala lahul abid, kemudian si abid berkata lagi, la budda li min qat'iha. Tidak, aku harus memotongnya, tetap bersikukuh. Fanabadahu lil qitali. Kemudian dia menantangnya lagi untuk berkelahi. Faghalabahul abidu marratan ukhra. Namun lagi-lagi si abid mampu untuk mengalahkannya untuk yang kedua kalinya. Wasara'ahu, dan dia berhasil menghempaskannya ke tanah. Faqala lahu iblis la'anahullah, dan pada saat itu kemudian si iblis berkata la'anahullah, hal laka an taj'ala baini wa bainaka amran huwa khairul laka min hadzal hal. Mau tidak engkau jadikan antara aku dan antara kamu, antara aku denganmu
suatu perkara huwa khairul laka min hadal hal, yang mana dia lebih baik daripada keadaanmu sekarang ini yang ingin memotong pohon itu. Jadi si iblis pada saat itu menawarkan sesuatu yang menurut dia itu lebih baik daripada keinginan si abid itu untuk memotong pohon tersebut. Faqala lahul abid, ya. Karena penasaran Bapak Ibu sekalian, si abid pun akhirnya bertanya, wa ma huwa, apa itu? Faqala lahu, kemudian si iblis berkata kepadanya, anta rajulun faqirun. Kamu ini kan laki-laki yang fakir, laki-laki yang miskin. Fala'allaka tuhibbu an tatafaddala ala ikhwanika. Mungkin saja kamu mau untuk diberikan kelebihan dari sisi harta maksudnya, agar supaya kamu bisa berlaku baik kepada saudara-saudaramu, wajiranika dan tetanggamu, watastaghni 'anin nas, dan kamu tidak membutuhkan orang-orang lagi. Jadi kamu fokus saja dalam beribadah karena semuanya ada yang menanggung. Faqala, mendengar tawaran itu kemudian si abid berkata, "Naam, iya saya mau seperti itu." Faqala, kemudian iblis mengatakan lagi, "Irji' an dzalika, kalau begitu urungkan niatmu untuk memotong pohon tersebut. Walaka alayya an aj'ala tahta ra'sika kulla lailatin dinaran." Dan sebagai gantinya, aku berkewajiban untuk meletakkan di bawah kepalamu, di bawah bantalmu setiap malam 2 dinar. Ta'khudhuhuma, kamu boleh mengambilnya, wa tunfiquhuma, dan kamu boleh menginfakkannya ala iyalika, ke atas keluargamu, wa tatasaddaqu minhuma, bahkan kamu boleh bersedekah dengan keduanya, 2 dinar tersebut. Fayakunu dzalika anfa'alaka walil muslimina min qati hadhihi syajarah. Nah, itu lebih bermanfaat bagi kamu dan bagi orang-orang Islam daripada memotong pohon ini. Nah, fatafakkarul abidu. Mendengar tawaran yang menggiurkan seperti itu Bapak Ibu sekalian, si abid pun terdiam dan dia berpikir-pikir. Waqala, kemudian ia berkata setelah menimbang-nimbang, shaddaqta fima qulta? Apakah betul apa yang kamu katakan? Apa yang engkau tawarkan? Fa'ahadahu ala dzalika wa halafalahu. Dia pun memberikan perjanjian kepadanya, memberikan satu janji, berjanji kepadanya, kepada si abid, wa halafalahu, dan bahkan dia berani bersumpah. Wa adal abidu ila muta'abbadihi. Nah, karena sudah merasa yakin Bapak Ibu sekalian dengan tawaran tersebut, apalagi si iblis sudah bersumpah, akhirnya si abid pun pulang kembali kepada peribadatannya semula. Falamma asbaha, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, ketika di subuh hari dia terjaga, ro'adi naroini tahta ra'sihi, dia betul-betul melihat ada 2 dinar di bawah bantalnya. Fa'akhadhahuma, tanpa pikir panjang dia pun mengambilnya. Wa kadzalika fil yaumis tsani, begitu juga pada hari yang kedua, dia terbangun di subuh hari, dia lihat ada 2 dinar di bawah kepalanya, dia pun ambil lagi. Falamma kana fil yaumis salis, ketika pada hari yang ketiga, wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya, hari keempat, kelima dan seterusnya, lam yara syai'an, ia pun tidak melihat ada sesuatu di bawah bantalnya. Nah, faghadibah, nah pada saat itulah kemudian dia marah, dia jengkel. Wa akhadhal fa'sa, kemudian dia kembali lagi mengambil kampaknya. Wa dhahaba nahwa syajarah, dan dia bergegas menuju kepada pohon tersebut. Fastaqbalahu iblis la'anahullah fi surati dzalika syekh. Lagi-lagi sesampainya di sana ia berpapasan dengan iblis dalam wujud orang tua yang ia temui sebelumnya. Wa qala, dan ia berkata, si iblis berkata lahu kepadanya, ila aina turid, mau kemana kamu? Qala, ia pun berkata, ila qat'i hadhihi syajarah, aku ingin memotong pohon ini. Nah, faqala lahu iblis. Nah, pada saat itu kemudian iblis berkata dengan penuh percaya diri, hayhata hayhata, jauh sekali, jauh, maksudnya tidak akan bisa. Wa akhadhal abida wa darabahu 'alal ardi kal usfur, dia pun langsung menyerang si abid dan menghempaskannya ke bumi seperti burung kecil yang ringan, yang enteng, mudah saja untuk dihempaskan. Wa qala lahu, seraya iblis berkata kepadanya,
la illam tantahi an hadzal amri wa illa dzabahtuka. Jika kamu tidak mau berhenti dari keinginanmu untuk memotong pohon ini, maka aku akan menyembelihmu, aku akan membunuhmu. Faqala al-abidu, kemudian si abid pun berkata dalam keadaan terdesak, khalli anni, biarkanlah saya, bebaskanlah saya, wa akhbirni kaifa ghalabtani, dan beritahu aku kenapa engkau mampu mengalahkanku, padahal sebelumnya aku mampu mengalahkanmu 2 kali bahkan. Faqala, kemudian si iblis pun berkata, lamma ghadabta lillahi ta'ala sakharani Allahu ta'ala laka. Ketika di awal engkau marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu Allah mudahkan aku untuk kamu taklukkan. Wal ana, namun sekarang, ghadabta lid dunya walin nafsika fasara'tuka, engkau marah karena dunia dan untuk kepentinganmu sendiri, fasara'tuka, oleh sebab itu aku mampu mengalahkanmu, menghempaskanmu dengan sangat mudah, menghempaskanmu dengan sangat mudah, sangat mudah. Ajaibul makhluqat wa gharaibul mawjudat lil Imam Zakaria Muhammad Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.